Suryadi MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Jambi yang telah menyempatkan dirinya untuk diwawancarai mengenai pengambilan keputusan berdasarkan materi nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini Pak, kami akan memberikan beberapa pertanyaan tentang kebetulan ini adalah tugas kami pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan tentang kebajikan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, yang kita buat tadi. Baik Pak, selanjutnya, apakah Bapak ada memiliki jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung dapat menyelesaikannya di tempat? Ya itu kan kalau masalah itu kan ditengok, diidentifikasi dari awal itu masalahnya bisa selesai di tempat atau tidak. Itu kan. Kalau masalahnya yang melibatkan pihak luar tentu kita buatkan jadwalnya, melibatkan dengan komite, dengan warga setempat, ketua RT. Jadi kalau memang kasusnya itu cuma kasus kecil, ya selesainya di situ. Jadi semuanya itu tidak bisa dipukul rata. Mau kecil bawa ke forum, mau ini enggak. Kalau masalah itu ya masalahnya kecil, ya lihat di identifikasi masalahnya itu. Makanya perlu kita melihat identifikasi masalah itu melalui rasio tadi. Rasio itu perbandingan, ini kira-kira bisa diselesaikan di sini apa tidak, atau memang ini melibatkan ini. Nah ketika sudah di kotak-kotak dulu, kita lihat kalau ini yang kita lakukan untuk kasus yang ini, minusnya apa, plusnya apa. Nah itu kita timbang lagi. Kita juga harus punya pemikiran, ini bisa kita selesaikan apa tidak. Apakah ini nanti kita selesaikan justru seperti mantul lagi. Kan kita sudah dapat membayangkan atau membuat analisa sementara, kasusnya akan seperti ini, kasusnya akan seperti ini, penanganannya harus melibatkan ini, Dandim atau kepolisian. Sama seperti kalau kasus itu kasus perkelahian antar sekolah, itu tidak bisa kepala sekolah satu pihak saja menyelesaikan, harus dengan kepala sekolah yang bersangkutan dan melibatkan Diknas. Karena kalau kepala sekolah dengan kepala sekolah sudah tidak ketemu, kenapa? Dia akan saling mengklaim, saling benar. Jadi harus ada yang menengahi situ, di mana? Ya apakah itu pihak kepolisian atau pihak yang dianggap kompeten seperti Dinas Pendidikan atau juga mungkin pemerintahan kota yang bisa masuk menengah situ. Bukan tidak menutup kemungkinan adat ataupun ketua pemuda yang bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi intinya kalau masalah itu ya memang melihat skala masalahnya dulu. Jadi memang tidak bisa dipukul rata. Kalau masalah itu tidak bisa dipukul rata. Kita jual durian itu kan 3-10 itu tidak bisa. Memang ada penanganan khusus, ini setengah khusus. Nah kira-kira seperti itu. Masalah itu seperti itu. Baik Pak, apakah ada seseorang atau faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Iya, semua itu kepala sekolah itu punya jenjang ya, jenjang naik bertanggung turun. Artinya ada aturan-aturan yang berlaku di situ. Jadi ada yang misalnya kalau masalah di prakerin itu khusus diselesaikan oleh Wakaf Humas dan Industri. Kalau masalahnya menyangkut anak didik kami ada namanya Wakaf Kesiswaan. Kalau menyangkut cuman intern di programnya ada namanya ketua program. Kalau khususnya di kelas masih itu ada wali kelas. Jadi tidak serta-merta ada kejadian di kelas kepala sekolah langsung masuk situ, tidak. Jadi memang ada tim-timnya yang bisa membantu menyelesaikan masalah. Artinya apa? Artinya di dalam pelaksanaan itu ada job-job yang diberi tanggung jawab oleh kepala sekolah, tapi kepala sekolah bertanggung jawab ketika ada sesuatu itu. Karena memang jalur komandonya ada. Kalau tidak selesai di wali kelas, mereka itu biasanya ke BK atau ke bimbingan konseling, ke ketua program, ke wakil. Nah di wakil itu biasanya itu sudah sudah mengambil
keputusan ataupun memberikan saran kepada kepala sekolah ini langkah yang diambil. Jadi memang pada dasarnya ada aturan-aturannya itu yang bertingkat dan berjenjang, yang memang tidak boleh dari atas langsung ke bawah, dari bawah langsung ke atas, tidak bisa. Ada jenjang-jenjang. Ada jenjangnya. Misalnya siswa mau mengadu mengadu dia langsung ke kepala sekolah, itu tidak ada. Tapi harus ke wali kelas Harus dulu. boleh dia datang ke sini, tapi saya arahkan kalau memang gini kamu lapornya ke sini. Misalnya mereka tuh merasa dibully atau diundungan, ada jalur-jalurnya yang dia harus melaporkan, dicatat kasusnya, ada yang menangani dulu itu, kecuali itu sifatnya memang darurat. Kalau besar mungkin kasusnya bukan skala yang bisa diselesaikan oleh BK, yang bisa diselesaikan ketua program. Nah itu memang harus ada komunikasi lagi. Jadi memang seperti itu. Jadi ada orang yang membantu kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah. Baik Pak, ini untuk pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, dalam dilema etika apapun masalahnya itu mengacu ke aturan. Karena aturan ini kita anggap jadi panglima tertinggi. Jadi aturan ini dia dibuat secara bersama-sama. Ketika aturan ini sudah dijalankan atau sudah ditegakkan, tidak ada lagi di situ yang namanya ini hanya berlaku untuk si A, ini berlaku untuk si B, tapi semuanya berlaku di situ. Ada aturan untuk guru, ada aturan untuk siswa, ada juga aturan untuk kepala sekolah dan semua warga sekolah. Jadi ada aturan-aturan main di situ itu yang memang saling menjaga dan saling menghormati aturan yang sudah kita sepakati. Nah itu tadi, jadi aturan itu memang tidak dibuat kepala sekolah, tapi dibuat secara bersama-sama. Misalnya aturan yang dibuat itu adalah aturan